disiram dengan air kerasnya Pak Novel Baswedan, menurut saya itu harusnya jawabannya adalah polisi harus segera bilang, segera kita cari siapa pelakunya. Jangan diam-diam aja. Sampai hancur mukanya Pak, matanya hampir mengocok gitu. Ini konyol ya, konyol berat. Saya mohon untuk proses penayangan yang agak bisa dibantu. Kalau memang tidak bisa turun, diturunkan. Kalau tidak, ya berarti kita tidak pakai layar. Ya, baik. Para hadirin semua, saya pikir kita di sini orang yang cukup mampu diajak berpikir secara imajiner, secara abstraksi. Jadi, saya tetap ingin pada hari ini, saya Alfian Tanjung, yang mungkin ada di antara yang sempat mengikuti secara cukup telaten dari media di YouTube maupun di berbagai media yang bisa menerima itu. Baiklah, kita coba tidak terlalu soal kalau memang tidak bisa muncul. Saya akan memberikan ilustrasi pengantar. Dan sebelumnya mari kita awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah umat Islam sebagai umat mayoritas pemegang saham terbesar untuk negara ini, dipaksa untuk selalu melihat penghinaan-penghinaan yang terus-menerus. Dan benteng pertahanan umat Islam yang paling dekat adalah nanti tanggal 19 bulan April ini. Saya masih kerap mendengar ada yang bilang itu kan Jakarta, saya kan KTP-nya Depok, saya KTP-nya Tangerang. Ya, tahukah jamaah yang berbahagia bahwasanya kita berada pada satu situasi di mana boleh dibantu biar saya nggak bercabang-cabang, nanti tinggal saya buka. Ketika tanggal 28 Januari 2017, kita semua tahu itu tanggal libur nasional. Saya yakin jamaah masih ingat tanggal 28 Januari libur apa? Halo? Imlek. Imlek tahun ini hampir rata, lebih dari 80% warga Cina di seluruh Indonesia, terutama jalur Kalimantan, Sulawesi, dan dari Belitung maupun dari berbagai daerah itu tidak menyelenggarakan Imlekan di kampung mereka. Mereka sudah bergerak ke Jakarta tanggal 28 bulan Januari karena mereka menyongsong pilkada serentak pada tanggal 15 Februari yang lalu. Sementara umat Islam masih bicara soal gue mau orang Tangerang. Antara orang-orang mereka kata Quran apa, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dia bekerja sama untuk menghancurkan kita. Di pada hari ini dengan resiko yang mungkin akan disebut dengan kriminalisasi atau nanti mungkin akan dianggap materinya ini bertentangan dengan pemerintah, saya pikir saya hanya akan mengajak, ayo teman-teman kita habis sholat. Kalau orang sholat itu ada di antara tata cara bacaan kita adalah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau orang-orang beriman takutnya hanya kepada Allah, lalu kita ditakut-takutin, kita nggak ngapa-ngapain, lalu jadi salah. Ya, Sri Bintang Pamungkas sudah lepas. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya makar itu adalah aktivitas terencana yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan bersenjata. Itu namanya makar. Hanya untuk membungkam Ustadz Al-Khattab, dia dikenain pasal makar. Akhirnya kebingungan sendiri. Sama dengan kasus ditangkapnya Ustadz Abu Bakar Bashir pada tahun 2012 di Ciamis. Hampir 2 tahun beliau ditahan. Saya sempat tanya kepada putranya karena kebetulan saya kenal. Saya telepon, Ustadz Iim, bagaimana kabarnya Abah? Dia Ustadz Alfian, ini jaksa lagi bingung nyocok-nyocokin pasal sama ayat. Kan lucu, orang ditahan tetapi dasar penahanannya tidak ada, dan negeri ini sepertinya begitu terus pada umat Islam. Di saat yang bersamaan umat Islam juga kelihatannya senang disiksa, senang dijajah, senang dizolimi. Mudah-mudahan pengantar ini membuat Bapak Ibu bisa
siap, kita punya waktu menurut alokasi dari panitia atau pengurus masjid sampai jam 1:10 ya. Mudah-mudahan saya bisa 20 menit membuka materi ini, dan nanti materi ini sebetulnya sangat baik kalau kita bicarakan beberapa bulan yang lalu, tetapi mungkin dalam bentuk proses belajar kita akan tetap melihat ini sebagai hal yang penting. Ada hal yang terabaikan oleh kaum muslimin, bahwa kita pasif, betul-betul pasif ya. Untuk menghadapi putaran kedua, seluruh gereja itu komandonya jelas, pilih nomor 2. Pengurus DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, wabil khusus Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, seluruhnya sudah di Jakarta. Sementara Anda orang muslim, apa Anda nggak mau peduli dengan kemenangan calon muslim? Wah Ustaz, ini pengajian bukan kampanye. Pengajian pedomannya Quran Pak. Kita bicara serius ini nggak bercanda. Ini permainan sedang bermata 3. Palu arit, salib, sama bintang David. Kalau kita yang melajari tentang sistem internasional, tata dunia baru, the new order, kita bisa baca ini. Satu sisi saudara-saudara semua adalah orang-orang yang terpelajar dengan sekolah pada batas minimal S1, S2, S3 adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Mengapa kita tidak cukup serius untuk menghadapi keadaan kita? Tapi saya pikir saya pada siang ini akan membatasi diri. Saya akan mencoba dengan pengantar dulu. Ketika kekuasaan politik berada di tangan umat Islam, kita bisa punya banyak cerita. Dakwah Islam, syiar lancar dan aman. Tahukah ibu dan bapak sekalian, dalam kepemimpinan rezim kafir Cina ini, ya, pengajian di kelurahan dan di kecamatan dilarang oleh Ahok, resmi pakai surat. Tapi saya nggak pernah dengar ada yang komplain. Ini kelihatan penyakit umat Islam ini, maaf ya, secara umum apolitis, apatis, ABS. Bapak tahu ABS? Bukan, asal badan selamat. Yang penting gua nggak kena. Jadi di posisi seperti ini menjadi hal yang perlu kita renungkan. Umat Islam tersantuni dunia akhirat sekarang. Kepala sekolah di Jakarta, kalau ada yang pergi umroh, udah biarin gaya saya gini, biar aja. Yang penting materinya nih ya, nyampe ini. Yang penting saya asik, kalau pegal gue duduk sini. Yang penting materinya sampai. Nah, kepala sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta, kalau ada yang berangkat umroh kan rata-rata paketnya 9 hari, paling 12 hari ya. Itu kalau pulang, adanya yang ngadu langsung ke Ahok. Pak Ahok, Ibu Hajah Nurdina atau Ibu Hajah Rina habis pergi haji atau pergi umroh. Ternyata dianggap dengan delik dia dianggap menyelingkuhi atau melewati jam kerja. Itu gak pakai hitungan minggu, gak sampai sebulan, akan keluar dia kepala sekolah, turun SK, turun lagi jadi guru biasa. Ini kalau saya mau buka banyak banget. Tapi saya nggak ngerti ya, kalau lalu ada seorang tokoh Islam, pemimpin Islam, partai Islam, gambarnya Ka'bah, ya, amar ma'ruf nahi mangkur. Bapak nggak usah malu Pak, ketawa aja kenceng Pak. Kader P3 Alfian Tanjung dari dulu sampai sekarang saya kader dan pengurus DPP P3, Departemen Penguatan Ideologi DPP P3. Saya malah udah bilang sama teman-teman, udah kita bikin bendera 2 biji. Bendera gambarnya babi, yang satu kasih Jan Farid, satu kasih Romi. Yang gambar Ka'bah buat masyarakat Muslim yang masih pegang itu. Suara kafe aja. Iya, gak ada cerita dia yang berbuat kita yang mundur, dia yang harus mundur. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman, bapak-bapak jamaah, termasuk siapapun tuan-tuan, tidak lagi saatnya kita ketakutan. Kalaupun ada kena risiko, gue yang ditangkap. Ya, jadi hari ini gue cuma mau bilang sama Allah. Ya. Ini kondisi Jakarta nggak ada yang belain. Bapak pulang pergi tidur di rumah. Apa lu kagak tahu sekarang tanah di Jakarta sudah 87% sertifikat di tangan Cina kafir. Pesantren masa Pak Fauzi Bowo itu masih 96 buah Pak Bu. Nggak sampai 2,5 tahun nih si Cina kafir satu ini. Jumlah pesantren sekarang tinggal 25.
Jadi dia benar-benar bermain sistematik dengan tuduhan gini, katanya gini, bohong. Memang permulaannya gubernur yang pertama yang menang pada 20 bulan September tahun 2012. Pak Jokowi bagaimanapun pemegang saham pertama menghancurkan Islam di Jakarta. Dialah yang menaikkan pajak tanah wakaf. Dalam undang-undang tanah wakaf itu nggak boleh kena pajak, Pak. Jahat ini Jokowi, itu dasar PKI ini. Oke. Saya ini pakar PKI, Pak. Ini buku saya. Saya punya risiko ditangkap dan saya sudah dipanggil 2 kali ke Barreskrim. Mungkin di pertemuan kita yang terakhir kalau saya nanti masuk penjara. Nah, yang penting sekarang adalah bahwa umat Islam ini gimana? Pesantren yang 96 buah sekarang tinggal 25 di Jakarta. Pengajian ibu-ibu di kelurahan, di kecamatan dilarang, resmi pakai edaran. Takbir keliling dilarang, barongsai dari Pamulang sampai Tanjung Priuk bisa jalan dikawal polisi. Biar ada polisi dengar, biar dia tahu. Nggak sopan. Ya iya dong, jangan bicara toleransi, nggak bicara bebas beragama. Masa kita yang mayoritas ini tertindas? Karena yang mayoritas itu gini ceritanya nih. Kayak ibu, bapak punya anak perempuan. Maaf ya, ini bohong-bohongan nih. Siapa yang punya anak gadis di sini? Anak SMA atau mahasiswi? Enggak, satu aja buat contoh bohong-bohongan. Siapa? Bapak ada? Kayak bohong-bohongan ya Pak. Dengar tuh Pak, bohong-bohongan. Ikuti dulu alurnya. Umurnya berapa? 18. Belum nikah kan Pak? Oke. Bohong-bohongan. Tahu bapak pulang ke rumah, ibu kelihatan wajah sedih. Keluarga marah. Anak bapak diperkosa orang. Marah nggak Pak? Marah. Teman-teman bapak tahu anak beliau diperkosa, marah nggak? Marah semua, bapak marah. Bolok. Anak ini tanya, Neng, kok senyum-senyum aja? Iya, habisnya enak sih Pak. Mudah-mudahan Tuhan mampu menangkap kias saya. Inilah yang terjadi dengan negeri hari ini. Kita udah dijarah, kita udah disiksa, kita udah dipermalukan. Sebadung-badungnya preman, sebadung-badungnya jagoan. Dia betato, dia bawa golok, dia jago, dia bisa gingkang, dia gak mempan dibacok segala macam. Kalau ketemu sama Ustadz hormat Pak. Pak Ustadz baru pulang. Tapi si Ahok bajingan Cina kafir, sampai ketua MUI dituding-tuding mukanya sama dia. Itu tandanya ada isyarat di sana, ada dendam, dan di sana ada ateis, dan di sana ada orang yang akan bergerak dengan lebih jauh. Penghancuran Kampung Pulo tanggal 15 September 2015. 1.300 rumah digusur tanpa kejelasan landasan konstitusi. 400 rumah rusun dibangun, 200 diisi sama Cina semua, tinggal 200 yang kosong. Apa kata Ahok? Jangan kasih nasi sebetul pun, jangan kasih air setetes pun. Di mata Najwa perdebatan tentang penggusuran yang terjadi di Luar Batang. Luar Batang itu digusur tanggal 11 bulan April tahun 2016. Najwa Shihab tanya, Pak Ahok, ini kan banyak korban, bagaimana kalau sampai mati? Biarin mati 2.000 orang, yang penting Jakarta bisa rapi. Ini terus terang, saya tahu bahwa kita semua tidak terlalu cukup jeli menyimak omongan orang ini. Karena kita memang sekarang yang penting gue selamat, ya Allah mudah-mudahan gue gak kenapa-napa. Nah lu sekarang gak kenapa-napa, dikit lagi pencoblosan. Gubernur-gubernur PDI Perjuangan, bupati-bupati PDI Perjuangan, wali kota seluruh Indonesia sekarang sudah di Jakarta sejak akhir Maret. Tugas seorang bupati Ngawi hanya untuk mengunci dan membalikan suara di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Permainan udah nggak imbang. Ustadz, kalau pengajian jangan ngomong politik, nanti bapak direksi marah. Begitu kan? Emang pada bego mulu sih, lu dibegoin terus. Orang lain mah jelas-jelas suruh nyoblos si Ahok. Orang-orang jelas-jelas gini-gini kita pemimpinnya pergi haji terus-terusan, umroh terus-terusan, jidat hitam, jenggot panjang, tapi cengih juga. Nanti pakai jilbab Pak.
Saya bukan sok jagoan, ini kondisi serius. Paling tidak detik-detik ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih punya doa. Semoga Jakarta bisa dipimpin oleh gubernur Muslim. Ya. Kalau kita udah ibadah, orang ibadah itu kan kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, Allahu Akbar. Untuk apa antum semua pakai Allahu Akbar? Semua sekarang pada menghindar-hindar, saya lihat, biar nggak ketepaan, biar nggak keikut-ikutan. Ya, saya mohon maaf teman-teman semua. Saya sebagai orang yang menekuni konstelasi politik Jakarta, tahu kenapa sekarang lembaga survei nggak ada suaranya? Tahu? Karena hasil survei rata-rata 70-80% yang menang Anies Sandi. Dia kebingungan mau rilis, mau ngomongin pada bingung nih Pak, terus terang aja. Ini semua lembaga-lembaga survei itu lagi kelompokan. Ya, kalau bahasa kita di ini kelompokan, ya kebingungan nih. Mau diumumin Anies Sandi 72%, 74%, 80%. Nah kalau dia udah lansir dari sekarang kan nanti tahu-tahu dia mau curang kan malu sendiri. Karena hampir semua lembaga survei nggak berbunyi. Coba lihat, yang dari yang paling botak, dari yang gendut, ya dari yang mana ya, dari sendiri orangnya ya. Enggak, sih, Anda ini kan orang sekolahan, masa sih mau dibohongin sama Alfian Tanjung? Ya, saya kan cuma mau tanya, nggak ada kan pengumuman di televisi, di koran, nggak ada pengumuman sekarang. Karena mereka udah kebingungan. Jadi saya hanya minta, ayo yang ada di sini, walaupun antum dari Tangerang, Bekasi, Depok segala macam, udah jangan kenceng-kenceng doa, masa nggak mau sih doain? Ya Allah, masa nggak punya teman sekolah dulu SMA, telepon, Adi, lu kan teman SMA gua, lu nanti milihnya nomor 3 ya. Kenapa? Nomor 3 aja dah, biar masuk surga bareng-bareng. Ya, macam-macam dah gayanya. Nggak apa-apa. Karena ini ceritanya nggak bercanda. Karena gerakan-gerakan mereka ini kan gerakan politik sistematik. Kelompok Cina sudah merancang yang namanya strategi bumi hangus. Cuma saya kalau menyeritakan semua nggak tega juga, jadi pada takut lagi. Emang ini gila-gila. Kita aja anggap biasa-biasa aja. Bayangin lah pengurus PDI Perjuangan sampai hampir 5.000 sampai 10.000 orang Pak, lagi nomplak Jakarta semua. Ngapain tuh bocah? Bayangin untuk nanganin satu kecamatan aja mesti seorang wali kota, seorang bupati. Ini kan keluar semuanya kan, duitnya, senjatanya main. Nah saudara-saudara yang kemudian tinggal di Ciracas, yang tinggal di Jakarta Selatan, karena juga DPT dimainkan. DPT atau DPT? Apa itu? Daftar pemilih tetap. Minggu ini sudah terjadi perubahan yang nggak bisa masuk akal. Jakarta Utara nambah 7.000, Jakarta Selatan hilang 20.000. Nah, memang udah selon mereka, tetap kalah sebenarnya. Terus terang saja, termasuk film terbarunya yang begitu sangat menghina, yang sampai Agim yang biasanya kalem udah sampai reaksi keras, itu sebenarnya isyarat kekalahan dia. Nah tinggal Bapak Ibu semua, yuk kita bantu doa biar masyarakat Jakarta kan 88% loh Muslim. Terus terang Pak, nggak usah pakai main curang, emang nggak boleh curang kok. Saya aja nyalak 4 kali gagal tetap senyum. Saya kader P3 Pak, nyalak 99 gagal, 2004 maju lagi, 2009 maju lagi, 2014 maju lagi. Saya nggak bukan buat orang banyak, buat anak-anak saya. Karena ibu saya ngajarkan Alfian, jangan pernah menang dengan cara curang. Biarlah kalah, janganlah salah. Minimal anak gue 4 nih dari bini yang pertama kan. Dia ibu kok berubah wajah Bu? Salah sama lo. Coba ibu saya tanya, Bu, ada seorang bapak nih, jangan saya dah, kalau saya ntar gak enak emang udah ketahuan. Ini bapak nih udah punya bini, terus dia nikah lagi Bu, nikah lagi zina gak Bu? Jawab dong, jadi geleng-geleng kepala. Bu, kalau nikah lagi zina nggak Bu? Ya udah selesai kan. Apa masalahnya? Rukun nikah nggak ada gitu Bu. Belajar pakai ilmu, jangan pakai ngarang-ngarang sendiri. Rukun nikah itu 1, ada pasangan seiman 2 orang. 2, ada wali. 3, ada rukun. Nggak ada surat izin, nggak ada. Lu belajar agama di mana lu pakai begini? Lu ngarang-ngarang aja, dasar. Makanya ngaji ntar panggil lah Arifin Ilham ya. Nah, emang saya ngomong ngarang-ngarang. Ayo saya tanya sekarang, kalau ibadah kan rukun. Rukun ibadah dipenuhi selesai. Emang mana ada tuh rukun nikah? Ada surat dari istri pertama? Nggak ada. Jadi udah selesai ya. Kalau gelisah-gelisah, ya udah.
lakukan saja pertahanan dalam rumah masing-masing. Saya kasih tahu syaratnya Bu ya, biar suami jangan nikah lagi Bu ya. 3 huruf. T Q S. Apa Bu? TQS. Total Quality Service. Nyaman sendiri. Kalau bisa total semua selesai itu di rumah ya. Oke, mudah-mudahan bisa diinikan. Saya akan sampai dulu kepada sebenarnya dengan waktu yang sangat singkat ini. Saya ajak dulu Bapak Ibu semua, yuk kita sama walaupun tidak cukup waktu memahamkan bagaimana kita perlu sampai pada wilayah yang satu ini. Kita perlu ajak, memilih adalah kesadaran hak dan kewajiban misi. Saya mohon para teman-teman yang Hizbut Tahrir, saya sebut aja langsung dah. Lo kalau nggak milih diam aja dah, jangan bikin selebaran. Dan bikin selebaran lagi, jangan milih segala macam. Lu diam dulu, sementara gua minta lu diam dulu dah. Ya. Nah saya ngalami 5 hari menjelang pemilihan serentak di Solo. Saya ke Solo. Saya memang terus terang saja, saya memang boleh dibilang eksekutor gerakan politik Islam. Bukan urusan pribadi saya, walaupun saya kalah, saya nggak ada urusan dengan pribadi saya. Saya kesana coba bagaimana menghadapi efek Sudi. Hambatan kita ketika saya udah ketemu dengan PAN, ketemu dengan P3, ketemu dengan PKS, ketemu dengan seluruh pendukung calon muslim. Udah menjelang pemilihan, ribuan, ratusan ribu lembar Hizbut Tahrir bikin selebaran, jangan nyoblos. Nah, ini yang menang sekarang orang Kristen ya. Saya bukan mau berdebat, saya mau bilang jangan dulu ya, kita memang sistem kita kan tidak ideal. Sistem kita memang adanya ini. Kita belum bisa punya sistem-sistem yang ada makruf. Nah, kalau kita belum punya yang ideal, yang ada jangan dirusak juga. Alhamdulillah kalau kali ini saya udah dengar Pak Ismail Yusanto dan Kurnia, Rahmat Kurnia, Wajdi, kawan-kawan sudah membisikkan teman anggota di bawah yang mau nyoblos-nyoblos, yang enggak ya jangan berisik. Ya, mudah-mudahan omongannya tidak melukai hati. Nah, teman-teman semua, saya tidak bisa banyak betul menerangkan, tapi kata kuncinya mungkin ada di nomor 7. Bisa dibantu. Mengerahkan dukungan kaum wanita dan pemilih pemula, kaum wanita dan ibu-ibu. Ibu kan di sini ada kantin ya, kang kantinnya mungkin ketanyain, milih apa? Oh jangan lupa ibu. Pasti dia akan bilang, oh saya mau milih Ahok, KJP, kartu Jakarta Pintar. Mau monyet juga yang jadi gubernur tetap dibagiin Bu. Dia kan, ini akibatnya kan sistem. Jadi jangan sampai berbalik-berbalik, gak ada urusan. Ya, saya ingin ngajak, jangan diem aja, ngomong, kasih tahu. Karena memang ibu-ibu ini yang paling gampang ternyuh. Kan di Jakarta ini tahun 2016 rumah yang 1M dan 2M itu nggak kena pajak. Wah, saya ngadepin emak-emak begitu. Ya Allah, alhamdulillah punya gubernur kafir yang soleh. Ini beneran saya ngisi pengajian ibu-ibu di Jakarta Timur. Saya ini kan 2 tahun benar-benar saya uyok-uyok nih ibu-ibu nih sampai pengajian politik ibu-ibu. Bayangin bakal pengajian pakai judul pengajian politik ibu-ibu. Nggak bisa, nggak mempan ibu-ibu, yang penting sembakonya mana Ustaz? Sembako apa hubungannya kerudungan sama politik? Capek deh gue bilang deh. Jadi ini yang kedua, anak pemilih pemula. Adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak kita yang usia 18, mereka itu nggak mau ke TPS. Saya udah pelajari pemilu yang lalu aja tahun 2012 itu 1,9 juta nggak nyoblos. 60% tuh anak remaja. Ya, anak-anak zaman sekarang, apalagi tanggal 19 hari Rebo libur kan? Diliburkan kan untuk Jakarta, mesti libur. Dia tidur. Tahu nggak tidurnya kapan? Belum subuh dia tidur. Anak-anak zaman sekarang kan begitu. Makanya kalau subuh isinya kan pasti bapak-bapaknya ke masjid. Anaknya mah susah, termasuk anak gua. Anak 4-4 pesantren. Tetap aja kalau subuh kita hampir meredah. Apa dia tidurnya habis menjelang subuh baru mau tidur. Apa aja dikerjain. Nah jadi ini kira-kira yang lain-lainnya nanti saya 5 menit lagi saya selesaikan supaya kita ada dialog feedback. Kita punya persoalan serius. Medan jihad politik kita ini sekarang kalau sampai ini kalah Pak, Presiden 2019 bisa diprediksi Cina Kristen. Posisi Haritanu itu rumus Cina Pak. Lo menang gua untung, lo kalah gua untung. Ya, jadi nggak usah ada yang geger-geger pokoknya. Kalau Cina emang begitu di mana-mana dia. Ya,
zaman Belanda jadi anak Belanda, zaman Jepang zaman PKI ya. Kalau Cina memang Tuhannya duitnya mah ya. Ustadz jangan suka menghujat, saya juga Cina. Misalnya ada Cina sini nih, mana ada yang Cina nggak? Kalau antum Cina tapi udah syahadat, antum bukan Cina asli, antum udah Cina tauhid, beda. Kalau orang Cina udah bersahadat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Udah orang beriman. Saya pernah mengisi pengajian di sebuah departemen. Itu ada salah satu karyawan Cina. Kaget, semua teman-teman kaget. Pak, saya tanya Pak Ustaz, saya orang Cina. Saya memang kayaknya Islam sih Pak. Tapi saya bertekad, kalau nanti ada apa-apa, saya pasti belain orang Cina. Hati loh Pak, Cina itu punya nasionalisme sendiri. Itu yang mungkin sempat dilansir oleh Mas Tommy ya. Kemarin dapat share-nya gitu. Mas Tommy Sahabat sempat ingatin gitu. Karena Cina ini sekarang lagi jor-joran nih untuk merebut Jakarta. Dan yang bisa ngelawan dia cuma orang yang KTP Jakarta. Saya nggak mau ngajak kita curang. Ini 88% loh Pak. Kayak ibu-ibu yang kantin-kantin, yang tukang parkir sambil ngobrol nanya apa KTP-nya mana. Ayo mulai ikut jadi juru kampanye. Ustadz, juru kampanye, emang saya dibayar berapa? Nah, kalau masih nanya gitu lagi, repot. Yang jelas, kita memang punya catatan dan saya kasih lihat yang nomor 3. Kolaborasi salib, Zionis Kristen, Palu Arit, PKC, PKI, sepilis, teroris. Ini berat loh. Nggak bergurau loh, ini gerakannya serius banget. Jadi mereka ini sekarang ingin sampai kepada sebuah batas, jangan sampai umat Islam di Jakarta ini sadar kolektif. Kalau sadar kolektif, mereka akan memilih kolektif dan mereka akan menang kolektif. Itu strateginya. Mereka nggak boleh, kita dihalang-halangin, ngerti? Karena strategi Ahok kalau dia menang, pertama dia udah pastikan akan menghancurkan 90 masjid yang dianggap basis perlawanan dia. Model-model Al-Azhar, model Al-Wikoya. Saya nggak bicara, ini memang bidang saya nih. Wah gila. Yang kedua, penerimaan murid-murid SD, SMP, SMA negeri Jakarta. Yang pertama akan diterima adalah anak-anak Cina dan Kristen. Yang pribumi Muslim ntar belakangan kalau ada sisanya. Yang ketiga, pengangkatan PNS. PNS yang akan direkrut rezim baru. Kalau kemarin kan orang nggak milih dia ya, dia kan muntahan. Kalau besok dia menang, dia udah bulat akan mengangkat 100% PNS yang direkrut di tiap tahun pengangkatan itu hanya Kristen dan Cina saja. Mau bukti nggak? Mau menangin Ahok? Konkret kan? Saya nggak bercanda. Kalau antum mau bukti menangin Ahok, nanti baru antum lihat, baru enak, baru bilang bener juga ya Ustaz dulu ngomong. Ya udah nggak apa-apa. Karena saya kalau bapak-bapak ibu mau paham, itu yang terjadi di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah Kalimantan Tengah sudah kembali ke pangkuan Islam. Iya, Kalimantan Tengah Pak, kan Agus Sintar sekarang 2 periode Pak, 10 tahun. Ya. Orang kafir itu jelas, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kita ini umat Islam, ayat yang akan saya bacakan bukan punya kita tapi terjadi pada kita. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Apa artinya? Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Itu ayat asbabun nuzulnya bukan buat umat Islam, tapi kalau saya lihat hawanya ada sama kita deh. Tahu-tahu teman-teman Ansor ngejar-ngejar Hizbut Tahrir. Astagfirullahaladzim. Saya ini sebagai kader ketiga saya buka rahasia ya. Ini yang ngerjain anak-anak Ansor Merah, ya. PKI muda. Emang dia gila. Ngeluh nih ulama-ulama di Jawa Timur. Ya. Jadi kita ada namanya NU garis lurus. Ya. Di kalangan NU itu sedang gelisah betul karena kader-kader mereka dididik oleh kaum kiri komunis. Ini menjadi kegelisahan tersendiri. Itulah membuat saya bertahan di P3 itu. Bukan saya, kalau saya sekedar mau jadi anggota dewan kan saya bisa pindah-pindahan, orang saya ngerti caranya jadi. Ya, kan saya nggak mau ikut yang begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu kurang lebih 20 menit menurut jadwal yang diberikan. Saya akan kasih sedikit catatan kecil. Kata kunci di bawah, operasi satu Cina. Ini harus diperhatikan. Ada 2 yang sedang terjadi di Jakarta. Yang pertama, Imperium Containem Christus dan One China.
Dua ini merupakan sebuah keadaan yang dibangun dengan sistematik. Yang satu di Kemayoran, yang satu di berbagai pusat-pusat bisnis. Buah gereja yang disebut puzzle dengan nama Menara Doa Jakarta. Jadi gereja itu ada yang ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Itu dibuat gereja besar-besar seolah-olah tidak ada hubungan. Tetapi di bawahnya, itu bunkernya, itu sudah bersambung. Nanti di satu waktu yang dianggap cocok oleh mereka, itu gereja akan dibangun dan disambungkan. Nanti kalau sudah jadi, di tengah itu dibangun menara yang tingginya 588 meter. Ahok sudah membantu pembangunan ini 1,7 triliun. Saya sempat lihat berita acaranya sama tanda tangan dan kwitansi dia. Atau materai yang lihat taruh di situ. Jadi ini nggak bergurau. Kalau dia sampai menang, jadi nih. Karena nanti kalau jadi, ini gereja ini besarnya 7 kali lipat Istiqlal. Ya, kayaknya baru dengar deh Ustaz. Ya sudah, silakan periksa aja. Jadi seperti PRJ. Apa PRJ Pak? Masih betul Bapak. Tapi kenyataannya PRJ. Nggak percaya, lihat PRJ yang kemarin. Dari yang jaga tiket, yang jaga stand, Cina semua. Barang mesti dikirim dari punya Cina, dari toko Cina, dari pabrik Cina, supplier Cina. Ini udah operasi One China. Dan benteng pertahanan kita cuma tanggal 19. 19 kalah, siap-siap. Karena program 2024, seluruh muslim di Jakarta akan diusir dari Jakarta. Itu sudah dibahas dalam rapat-rapat di Atmajaya maupun di kantornya komandan mafia. Ya, udah tahu ya, samping Polda ya. Bisa dibahas semua, direkam lagi. Betul kan? Ini sih lagi ceramahnya pakai disuruh jangan diomongin, malah diomongin ini. Bisa kalau ceramahnya ngomong gitu nih, ya udah selesai ya. Nggak tahu anak tamburan, gang 1. Habib Rizik gang 3, ya udah. Iya, saya anak tamburan ya. Saya lahir di Budi Kemuliaan. Anak Betawi asal Sumatera Barat nih. Orang Padang gue ya. Tapi memang dasar di sana. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak buat teman-teman semua, ini yang sedang terjadi. Permainan curang terorganisir, kemasan yang dibuat secara ilmiah, halus, kasar, licin, licik, manipulatif, tes semua dimainkan. Ya. Sekarang sidang ditunda, ya kan? Dari segi undang-undang kelihatan betul. Saya tidak mau membahas, tapi kan yang pertama-tama ngomong kan Polda nggak boleh begitu. Gak ada hak dan emang nggak tahu diri dia. Bukan kerjaan dia. Ya, kayak direksi datang ke bawah, ini parkir, turun ke bawah, mundur. Nah, itu namanya tuh direksi ngatur parkir namanya. Nah ini yang berat buat kita. Ya. Keberadaan para pengkhianat dari kaum munafik yang berada di pihak kita, tetapi bekerja untuk kepentingan musuh. Kemarin dilansir di WhatsApp, katanya Syed Agil Sirot PBNU mewajibkan milih pemimpin muslim. Sekarang fotonya habis makan bareng, sampai gambreng segala. Ya kan Pak ya? Foto dia lagi gambreng, lu ngerti gambreng gak lo? Orang Betawi lu ngerti gambreng lo. Orang Betawi dia ngerti gambreng. Permainan yang diberikan dilandasi sebagai prakondisi. Nah ini jadi serius. Prakondisi, recovery, serangan fajar. Kenapa menghadapi situasi Jakarta MUI DKI tidak punya respon? Karena 80% lebih pengurus MUI DKI itu diajak rekreasi, rihlah ke Cina selama 3 minggu. Anda bayangkan ke Cina 3 minggu, 3 kali 7, 21 hari. 21 hari pesawatnya, hotelnya, dan seterusnya. Anda bayangkan aja deh, coba hitung-hitung nih, kayaknya abang ini sering rekreasi nih. Kalau ke Cina ongkosnya sehari bolak-balik boleh bang. Nah nggak ada ya, anggaplah sehari kena 5 juta. 5 juta kalau 21 hari 100 juta. Itu baru ongkos doang, kan nggak mungkin nggak ada oleh-oleh. Maaf ya, ini kalau bahasa mafia, maaf intelijennya, kan nggak mungkin nggak ada perempuannya. Maaf, saya mohon maaf. Dan inilah yang membuat kita karena tidak berani mengangkatkan wajah, karena di belakang itu sering mereka dari 30-50 orang satu kamar ditaruh perempuan, jauhin dari bini gue nggak lihat ini. Kalau Allah lihat malaikatnya tadi gak dilupa tuh, dilupa, tahu di filmin. Karena banyak kasus undang-undang
DPR itu yang harusnya ditolak malah disahkan. Di antara caranya begini. Nih ya, saya kasih ilustrasi bohong-bohongan lagi. Bapak ini kemana nih? Harus anaknya yang berkosa tadi. Lu Pak mau cerita. Enggak, ini saya ingin katakan dalam perjalanan saya sebagai mubalik di lingkar Jakarta, dari gedung-gedung ke gedung, dari memang ceritanya dahsyat. Ya kalau udah urusan perempuan itu gila-gilaan. Makanya jelas kalau berani nikah aja, kalau enggak jangan macam-macam loh ya. Udah dulu deh, nanti lagi kita coba akhiri yang satu ini. Nah, ini sebenarnya sedang bergerak. Bagaimana surat resmi dari pemerintahan Papua Barat ya kepada Pak Jokowi itu nggak dijawab. Yang betul-betul makar nggak disikapin. Yang nggak ada hubungan sama makar dibilang makar. Pokoknya negeri yang paling aneh Indonesia. Yang masalah nggak dipermasalahkan, yang benar-benar masalah nggak dibahas. Pokoknya kalau jadi negeri yang paling aneh itu kita, makanya sama dengan PKI. Di luar negeri komunis sudah bubar, di kita malah bangkit. Negara aneh nih, negara aneh banyak kelainannya. Ya, segitu dulu, masih ada 12 menit. Ada yang mau respon, ada yang mungkin merasa nggak cocok. Pak Haji mau coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya sudah pernah saya tanyakan ke Bapak Ustadz, ya, tapi artinya apakah ini saya ingin clearance-nya aja gitu. Berkaitan dengan akhir zaman, dengan turunnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apakah clear ini dengan hubungannya dengan seperti itu, Ustaz? Dengan kaum yang sifatnya dengan tamak, kemudian dengan muka lebar, dengan mata kecil. Apakah seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kajian akhir zaman harus utuh dibahas. Mendatangkan Ustaz Zulkifli, mendatangkan Bang Ihsan, itu menjadi penting. Ketika pertanyaannya apakah iya, maka jawabannya iyalah. Masa ya iya dong? Ya iya benar. Makanya kita sekarang harus menjaga komitmen kita, konsistensi kita kepada Allah. Ini memang tanda akhir zaman. Kalau nggak dibisikin oleh ibunda saya, oleh anak-anak saya, kebetulan empat anak saya alumni pesantren semua dengan segala pengetahuan dia, Abi, ini tambah berat nih Bi kesininya. Ya. Artinya secara sederhana saya tidak ingin mengurai apa yang antum tanyakan atau antum nyatakan tadi, sodak, nah, memang begitu. Maka sekarang kita ayo jaga sholat 5 waktunya, sholat di berjamaahnya, dengan Qurannya jangan jauh-jauh. Ini babak penentuan. Dan untuk Jakarta pun kalau nanti sampai kita dikalahkan oleh orang Cina kafir ini, kita tidak menyesal karena kita sudah berjuang. Saya ucapkan baik-baik. Jangan takut kalah. Yang perlu dicatat, jangan kau tak pernah punya semangat berjuang. Jangan kehilangan semangat berjuang. Kalau kalah di dunia nggak ada ini, yang penting kita. Tapi saya memang kalau dilihat dari segini menang. Karena kemarin saya sudah ke Padang, kita sudah buat apel aksi bela Islam Sumatera Barat. Bukan saya yang buat, saya diundang sebagai salah satu narasumber. Makassar sudah, Aceh sudah 2 hari yang lalu di Jakarta. Besok tanggal 13 orang Padang se-Jakarta Gabungan akan mengadakan itu. Madura sudah malam Jumat yang lalu. Jadi memang hawa menangnya jelas nih kalau buat pilkada Jakarta. Cuman malu nggak dia ya kalau tahu-tahu suara yang udah masuk, karena kecurangan tuh diantaranya anak-anak mereka tuh akan datang pakai celana yang kantongnya gede gitu. Ini isinya udah dicoblosin yang Ahok semua. Sebelah sini, sebelah sini kantongnya banyak. Nah, caranya nanti dia akan atur. Salah satu temannya ngajak ngobrol petugas sambil ngasih rokok, ngasih makan. Nanti dia masuk satu. Yang kedua dia akan bawa kotak-kotak yang udah diisi Ahok semua. Nanti sistemnya kayak sistem mafia gitu. Jika naikin ke sana seolah-olah kotaknya itu, padahal dinaikin yang itu. Ini saya agak kesulitan menerangkannya karena memang saya telusuri. Ini mainnya udah gila, dia udah kebingungan, jelas kalah. Kalau bahasa mainnya standar, normal, kalah. Jadi mungkin ringkasnya dari pertanyaan antum tadi, kita tidak mungkin meragukan keterangan yang sangat jelas. Jadi untuk akhir zaman segala macam kita jadi banyak ditertawakan orang ya. Saya juga begitu, tapi kalau serius memang hawa-hawanya kan nggak sampai 1500 tahun. Itu hadisnya sangat kuat ya. Kita tinggal ya jaga-jaga diri aja. Masih ada? Silahkan. Untuk pemilih ini kan rata-rata memang mayoritas remaja ya Pak. Betul.
bagaimana menyadarkan yang paling simpel, paling afdol, sehingga mereka tidak berkelit, gue kan nggak milih juga gak haram, gue nggak milih juga gak apa-apa. Demokrasi kan bukan buatan Allah Ta'ala. Kadang-kadang sok tahu agama tapi nggak ngerti. Nah, bagaimana menjelaskan tentang ini kepada yang remaja-remaja ini supaya paling simpel dan paling afdol dan paling gampang itu. Kalau dalam bahasa bapak misalnya atau saya, kita punya anak-anak kita misalnya 3 orang, kumpulin aja. Manggilnya apa misalnya, Mas, Mbak, untuk kali ini bantuin papa ya. Besok tanggal 19, 16, masa sih kamu nggak mau? Papa minta ini aja. Kita ambil wilayah-wilayah yang dia nggak bisa pikir banyak, kalau dikit. Nah kalau yang banyak, saya pikir saya belum punya jawaban spontan. Tapi saya punya keyakinan buat bapak-bapak. Beberapa komunitas remaja yang saya ajak ngobrol, bahkan yang seru itu kalau Jumatan. Saya kan berapa bulan ini kalau khutbah udah susah membedakan antara khutbah dengan kampanye. Ya. Tapi ternyata ada efeknya. Di sebuah masjid itu selesai khutbah tuh bapak-bapak berbaris. Saya agak malu, bukan malu, gak enak ya. Pada sujud, nangis. Bangun. Maaf Pak Ustadz, selama ini saya pikir Ahok orang yang mulia. Ternyata pas dengan khutbah tadi saya salah. Saya mau gimana cara bayar untuk kesalahan? Udah Bapak besok jangan nyoblos Ahok, selesai. Saya juga kaget, gak nyangka orang kita mau pulang kan, habis Jumatan kan salah, begitu mau pulang pada nunduk terus sujud meraung-raung. Jadi sebenarnya kita memang perlu menegaskan bahaya memilih orang kafir akan memimpin kita, akan membahayakan diri kita. Ma ta'buduna min ba'di. Bisa nggak Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, saya kasih tahu ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu datang ke mal-mal besar, pusat-pusat perbelanjaan yang mewah-mewah, ibu boleh masuk tapi dihadang oleh satpam dan sudah menyiapkan loker buat naruh jilbab ibu. Ibu nggak boleh masuk pakai jilbab. Gua kasih tahu dari sekarang. Kalau nggak percaya mau omongan gua, lo menangin aja Ahok. Biar enak, ya kan? Kan kalau biasa kan kita begitu nih, kalau analisa intelijen, analisa politik begini, dikasih tahu bawaan nolak-nolak. Dulu saya bilang, waktu zaman Jokowi Ahok, lo pilih, gak mungkin nih orang, ini bukan orang biasa, bukan orang istimewa, ini orang desain dari jaringan internasional. Wah, sotoy Ustaz, sotoy. Ya udah kejadian baru. Makanya nih saya ini sekarang nih ngaji-ngaji politik begini nih udah di mana-mana udah budek. Ya, bismillah mudah-mudahan saya kuat. Jadi Pak, kalau anak Bapak caranya cari kunci apa, nggak usah pakai yang mahal-mahal Pak, pakai perasaan aja. Oh nggak kasihan sama Bapak pengen. Atau jangan diomongin dulu. Oh nggak nolongin Bapak nggak banyak-banyak. K19, 12 nomor 3 ya. Atau 1, atau model yang lain. Atau Bapak belum tabungan yang banyak jangan diumpetin terus ya kan. Kan minta laptop baru tuh, minta iPhone segala macam. Udah janjiin aja dah. Ntar Bapak beliin ya, tapi itu ya. Kan buat anak sendiri ya. Sementara kita cara-cara yang lain mungkin perlu kita kreasikan. Kalau anak-anak remaja ini nggak bisa pakai bahasa politik yang analisis teoritis, nggak bisa. Mesti pakai bahasa-bahasa yang paling gampang. Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi, yuk kita berdoa untuk kemenangan di tanah Betawi ini dari tangan orang-orang kafir. Habis? Oh masih ada? Ada lagi nanya? Mumpung ada Ustadz. Ada yang nanya? Udah orang udah mau berdoa nggak mau. Yakin Ahok kalah. Yakin untuk menangkan nomor 3? Ikut kampanye imam kita. Aduh lo mam. Tangkap Ustaz. Baik buat semua jamaah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menutupi. Oh Ibu silakan. Bapak sabar Pak, yang mesti kita berdoa. Silakan Bu. Ustaz, kalau misalnya nih nomor 3 menang, ada nggak sih gerakan yang akan mereka susun lagi gitu, yang sudah terstruktur gitu? Opsi nomor 2 gitu. Ya, pertanyaan Ibu bagus sekali, luar biasa. Sebuah jiwa berjuang yang luar biasa. Dia akan tetap menstigma kita itu curang. Dia akan macam-macam yang akan dia buat. Nah, kalau saya sih berharap buat Bapak Ibu semua, kita pertama jalan dulu. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong mereka. Saya punya dugaan dalam bahasa Ustaz Zulkifli, menang Ahok
rusuh. Kalah Ahok, rusuh. Tapi kalau kita udah menang, dia rusuh juga, habis lawan udah. Gak usah diskusi lagi kita. Tinggal kita potong-potongin tuh Cina hadir kemana ketemu. Beneran, saya nggak bercanda karena saya tahu. Nih ya, terlanjur jarang kita belum tentu ketemu. Kalau besok saya dipanggil ke Barreskrim terus nggak keluar lagi, ya berarti kita lama lagi ketemu. Udah, saya udah telepon Barreskrim, tinggal suruh mampir ke sono. Kalau terus balik lagi apa kagak. Cina yang mau datang itu bukan 10 juta. Cina yang udah ada sekitar 200 sampai 400 ribu nih yang nyebar di mana-mana. Yang akan masuk atas dasar konsesi daripada politik antara Jokowi dengan pemerintah Cina itu 10 juta. Tapi program mereka itu 200 juta. Jadi yang 10 juta itu tukang gebah kalau bahasa Betawinya. Bagian buka ini, buka jalan. Nah, nanti orang Cina yang 200 juta itu akan datang dengan dikomandani oleh pasukan merah, pasukan komunis Cina. Dia akan membunuh pribumi yang lawan. Dan dia juga akan bunuh Cina pribumi yang tergugah ke Indonesia. Ini memang boleh juga ngomongnya. Saya bilang, memang ini serba rusuh ini. Kalah rusuh, menang rusuh. Kalau menurut saya, mendingan kita menang rusuh. Berarti kan ketahuan lo yang kurang ajar. Daripada antar kita kalah rusuh lagi, ya, lo nggak puas lo ya. Kan kita yang dituduh. Tapi apapun yang terjadi, kita masih punya Allah. Saya tidak punya kalimat yang indah karena kondisi ini memang akhir zaman tadi. Ya emang begini. Jangan sampai nanti Anda ada yang enggak, karena kepindahan ibu kota, saya pikir ada 2 statement yang harus dibaca. Ketika pemerintah Cina menyebut ibu kota suruh pindah ke Shanghai, saya anggap itu bukan bercanda, itu ancaman. Yang kedua, salah satu menteri sekarang sedang ditugaskan selama 2 tahun untuk mengadakan studi kelayakan. Bagaimana pindah ke Palangkaraya? Ingat ya, Palangkaraya itu basis Kristen. Ya, jadi kita nih, jadi jangan sampai lupa pembicaraan mungkin dibatasi dengan waktu yang ada. Buat ibu semua, kita berdoa semoga kita akan berjihad membela agama kita, membela negara kita, karena mati itu adalah pasti. Yang tidak pasti kapan, waktu dan tempat serta sebabnya. Matinya adalah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kitabun muajjalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Allah, Engkaulah yang telah menjadi bagian yang menguasai, mendominasi diri kami, sehingga kami merasa butuh untuk beribadah kepadamu sehari 5 waktu. Engkaulah ya Allah, kepadamulah kami mengkomunikasikan segala urusan kami yang paling rahasia, yang paling aib. Kepada Engkaulah ya Allah kami mohonkan itu semua. Dalam doa siang ini, berikan kekuatan kaum muslimin di berbagai belahan dunia, saudara kami di Gaza, Haifa, Ramallah, dan di berbagai daerah di daerah Palestina. Berikan kekuatan kaum muslimin di Eritrea, di Somalia, Ethiopia, dan juga kaum muslimin yang ada di Rohingya, Myanmar, kaum muslim Arakan yang dibunuh dengan sangat keji dan kejam oleh kaum Buddhis yang selalu tampil bagaikan orang suci di mana-mana. Tolonglah ya Allah kaum muslimin di berbagai belahan dunia agar mereka bersabar dengan ujian berat yang mereka alami, sehingga mereka bagian daripada orang-orang yang akan bertemu dengan kami di surga yang telah Engkau siapkan. Untuk Indonesia kami, pertama kami mohon ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi di belakang kami, cucu-cucu kami, putra-putri kami, keponakan-keponakan kami, dan generasi muda yang di bawah perlindungan kami sebagai putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, sanggupkanlah agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa saling pengertian, saling melindungi, saling memberikan koreksi, dan terus tumbuh cinta kasih kami di antara seluruh anggota keluarga kami. Untuk Indonesia ini, wabil khusus pemilihan gubernur Jakarta, berikanlah kerja keras untuk mesin politik para teman-teman PKS dan Gerindra. Berikanlah kepada warga P3, 99% mereka tetap berada di barisan gubernur muslim. Dan berikan kepada kaum muslimin yang tidak berpartai,
yang mungkin mulanya anti terhadap pemilu. Untuk kesempatan ini mereka merelakan kaki dan langkahnya untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos nomor 3. Ya Allah, tolonglah negeri ini. Ya Allah, tolonglah Betawi ini. Ya Allah, tolonglah Indonesia ini. Lahirkan generasi yang pernah ada seperti Bung Tomo, seorang pemuda sederhana, menjalankan resolusi jihad dari para hadratus syekh, pemimpin Nahdlatul Ulama. Tolongkan lahirkan kembali orang sebagaimana Sudirman, seorang pemuda sederhana, guru madrasah sanawiyah yang mendapatkan perintah untuk melawan agresi Belanda dari pengurus besar Muhammadiyah. Terima kasih ya Allah, kami pernah punya dan masih ada bibit-bibit itu dari gerakan-gerakan Islam yang ada. Berikanlah keselamatan buat para ulama-ulama kami, baik di GNPF MUI, Habib Rizik Munarman dan kawan-kawannya, maupun pemimpin MUI Bapak Ma'ruf Amin, Ketua Muhammadiyah, termasuk tokoh-tokoh NU dan juga gerakan-gerakan yang ada di seluruh Indonesia. Apakah Hizbut Tahrir, apakah Majelis Mujahidin, apakah Front Pembela Islam, apakah Persis, seluruh keluarga besar umat Islam, ya Allah, satukan hati mereka sebagaimana Muhajirin dan Ansor. Ya Rahman, kami menghitung betul kalau sampai terjadi kemenangan kaum kafir itu akan berat generasi di belakang kami. Bagaimana anak-anak kami bisa berangkat ke masjid dengan aman dan tenang? Bagaimana putra-putri kami bisa sekolah dengan mudah dan murah, padahal itu fasilitas negara, sementara politik di tangan mereka. Ya Allah, tolong ya Allah, semoga tanah Betawi tetap di tangan Muslim. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara, laka rohama, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awah muniba. Ya Allah, jadikanlah siang ini siang bersejarah buat kami. Getar iman di hati ini, derai air mata yang keluar ini, semoga bagian daripada komitmen jihad kami, hidup mulia atau mati syahid. Jadikan kami yang berkumpul di tempat ini bagian dari pembelaan hak-hak umat Islam. Kami tidak akan berbuat anarkis, kami tidak berbuat makar, kami pun tidak akan berbuat yang melanggar undang-undang pemerintah, tapi kami pun tidak mau disikapi dengan tidak adil. Terimalah doa kami ya Allah. Jadikanlah siang ini kami mengerti betapa pentingnya kami selalu bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendukung untuk menangnya gubernur Muslim? Siap. Dikit nih yang jawab, mendukung gubernur Muslim? Siap dukung gubernur Muslim? Takbir! Allahu Akbar! Jangan takut di kantor takbir, kenapa? Orang teriak-teriak, gangguin kita, tidak ada. Orang yang berani begitu, masa kita jihad nggak berani? Mesti juga takbir kan kencang pakai mic ya, takbir juga. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya Alfian Tanjung. Mohon doanya kalau memang nanti lihat di TV saya di borgol segala macam, ya udah liatin aja gitu ya. Biar saya tetap tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.